Misalkan saya sudah keluar dari kelompok balap motor, maka kelompok balap motor itu adalah out group saya karena saya bukan bagian dari kelompok tersebut. Jadi intinya kalau in group itu kita di dalam kelompok tersebut, kalau out group maka kita sudah keluar dari kelompok tersebut. Kalau masih bingung in group dan out group, wah ngetiknya ngepot. Oke, sip, Mbak Ika tetap bagus. 80 poin saja ya Mbak Ika. Sip. Oke. Karena bagaimana Mbak Brigita ini? Mbak Brigita, oke. Mau mengetik apa mau di call Mbak? Tadi sudah sempat saya call kok. Rada error gitu. Mau mengetik saja atau di call? Call coba. Di sini Mbak Brigita akan menjelaskan tentang kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Memberikan contoh. Halo? Oke, masuk Mbak. Silahkan. Bisa jelas sekali suaranya, merdunya. Ya. Oke. Oke. Iya, kalau misalkan yang mayoritasnya kelompok borjuisnya ada 10 orang, kelompok proletarnya ada 100 orang, kira-kira yang mayoritas yang minoritas yang mana, Mbak? Sip, mantap jawabannya Mbak Brigita. 110 poin ya, Bu. Oke, betul sekali kata Mbak Brigita. Terima kasih, Mbak. Jadi bukan tergantung pada jumlah orangnya, tapi tergantung pada bagaimana dia bisa menguasai sumber daya. Selama dia memegang kendali, selama dia memegang kekuasaan, maka dia disebut sebagai kelompok mayoritas. Sementara minoritas di sini adalah kelompok yang didominasi oleh kelompok mayoritas. Bagaimana yang lain? Ada pertanyaan? Mbak Siti hilang dari peredaran. Kalau gitu kita lanjut ya. Kita masuk pada kegiatan belajar 2 mengenai hubungan antar kelompok. Bagaimana hubungan antar kelompok itu? Kemarin kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Nah, apa bedanya interaksi sosial dengan hubungan antar kelompok? Nih, interaksi sosial, ada yang masih ingat apa itu pengertian interaksi sosial? Interaksi sosial, modul 2. Loh, tiba-tiba mau habis waktunya. Ini kalau banyak waktu bagaimana ya? Ya, jadi di sini bedanya kalau interaksi sosial dia lebih ke hubungan antar individu di dalam suatu kelompok, di dalam suatu masyarakat.
Nah, berarti kalau hubungan sosial itu kan terjadi interaksi antara kelompok satu dengan kelompok lain. Nah, jadi hubungan sosial di sini adalah bentuk dari interaksi sosial. Bagaimana? Di sini 35 menit. Kriteria hubungan antar kelompok bisa berdasarkan fisiologis, kebudayaan, ekonomi maupun perilaku. Kalau fisiologis terjadi hubungan antar kelompok A dengan kelompok B karena adanya ciri-ciri fisiologis, misalkan karena jenis kelamin, bukan jenis kelamin, kemudian bentuk fisik, persamaan macam-macam yang berhubungan dengan fisik. Kalau yang kebudayaan, dia berhubungan dengan kebudayaan. Nah, kalau ekonomi terjadi interaksi atau hubungan antara kelompok A dengan kelompok B karena adanya kebutuhan ekonomi. Misalkan terjadi interaksi antara kelompok pedagang dengan kelompok pembeli, dengan kelompok bagian pulaan, kemudian kelompok pengecer. Nah, terjadi hubungan interaksi antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, kalau yang perilaku terjadi hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain karena adanya perbedaan perilaku. Nah, kemudian di sini ada dimensi hubungan antar kelompok, ada dimensi sejarah, dimensi sikap, dimensi gerakan sosial, dimensi perilaku, dan dimensi institusi. Oke, ngebut. Kalau dimensi sejarah, dia hubungannya dengan sejarah yang lalu. Di sini ada 3. Yang pertama difusi, akulturasi, asimilasi. Difusi adalah migrasi. Misalkan bagaimana zaman dahulu kala orang pribumi melakukan hubungan, kelompok orang pribumi berhubungan dengan kelompok orang Tionghoa maupun orang Belanda. Kalau akulturasi, kita ingat kemarin terjadi hubungan akulturasi antara dua budaya, namun budaya aslinya tidak hilang. Kalau asimilasi terjadi hubungan antara dua kelompok, namun budaya aslinya jadi hilang karena dua kebudayaan bercampur. Kemudian ada dimensi sikap, berhubungan dengan sikap, adanya stereotip. Misalnya stereotip itu praduga, kalau prejudis prasangka. Misalkan stereotipnya kalau orang dari daerah itu tuh orangnya kasar-kasar, nah, misalkan seperti itu. Kalau orang dari daerah itu tuh orangnya itu pelit-pelit, nah misalkan seperti itu. Jadi kalau kita berhubungan sama dia, kita juga harus perhitungan uang, misalkan. Kenapa? Karena mereka pelit perhitungan, misalkan begitu. Terjadi hubungannya karena adanya sikap tertentu. Lalu ada dimensi gerakan sosial, yaitu bagaimana suatu kelompok ingin membebaskan diri dari kelompok yang lain. Tujuannya mematahkan dominasi. Dominasi maksudnya di sini seperti kelompok mayoritas yang mendominasi kelompok minoritas. Nah, ada dimensi perilaku. Kalau tadi sikap, bagaimana suatu kelompok menyikapi kelompok lain. Kalau yang ini adalah perilaku, bagaimana kita berperilaku terhadap kelompok lain. Misalkan adanya diskriminasi. Kalau di Amerika kita tahu ada kelompok kulit hitam dan kelompok kulit putih. Nah, kelompok kulit putih mendiskriminasi sama kelompok kulit hitam. Aduh, malas banget ya sama orang hitam-hitam, misalkan seperti itu. Jadi diskriminasi. Itu perilaku. Kemudian yang kelima adalah dimensi institusi. Jadi terjadi hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lain melalui institusi, baik sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan sosial itu ada banyak. Yang pertama ada ras, berdasarkan ras. Hubungan dipengaruhi oleh ras. Kalau beda ras kadang-kadang nggak baik hubungannya. Kemudian etnis, berdasarkan etnis, berdasarkan seks atau jenis kelamin, dan berdasarkan age atau umur. Wah, ngebut. Naik MRT. Waktunya mau habis. Injury time. Jadi seperti itu adalah hubungan antara kelompok sosial. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi. Saya kok tidak bisa memperpanjang ya ini. Semoga karena ini nggak begitu sulit untuk hubungan sosial, nanti saya kirim PowerPoint-nya. Minta waktunya.